Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam saya dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dibanyakkan rizkinya, dipanjangkan jodohnya. Yang belum punya keturunan dikasih keturunan, yang udah punya keturunan dijadikan anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak-mak kaslek jarum pentul. Kalian semua mantap betul. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai, wabil khusus para dewan juri yang ganteng-ganteng, yang mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah gampangkan semua urusan-urusannya, dan dibanyakkan istrinya. Ustadz mau Ustadz? Kalau mau banyak kencang Ustadz, dibanyakkan istrinya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati para panitia remaja Masjid An-Nur dan jajarannya, yang sama-sama kita hormati hadirin wal hadirat tamu undangan, yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa mahabbah dan ta'zim saya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang mana sudah memberi kita beberapa macam nikmat, berpuluh-puluh nikmat, beribu-ribu nikmat, beratus-ratus nikmat, berjuta-juta nikmat, sampai tidak ada yang bisa menghitung nikmat tersebut. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul, bermuwajah di tempat yang mulia ini, di Masjid An-Nur. Mudah-mudahan Allah ridho dan Allah selalu memberikan cucuran rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada baginda alam kita, penuntun para nabi, nabi akhir, nabi bontot, pentolan padang pasir, penutup para nabi. Siapa lagi kalau bukan habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad, yang mana membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman terang menerang seperti sekarang ini, dari zaman onta sampai zaman Toyota, minaz zulumati ilan nur. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan menyampaikan tema yang berjudul menuntut ilmu. Untuk itu, belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Kita tahu bahwa mengukir di atas batu begitu sulit. Jika sudah nampak terukir, maka bertahun-tahun masih saja membekas. Tapi beda loh dengan belajar di waktu dewasa. Belajar di waktu dewasa bagaikan mengukir di atas air. Kita tahu begitu mudahnya mengukir di atas air, tapi tidak ada bekasnya. Orang tua sudah pasti merasakan anak kecil, tapi anak kecil belum pasti merasakan orang tua. Kayak saya nih, saya masih kecil, jadi belum tahu bagaimana orang tua. Tapi para dewan juri sudah menjadi orang tua, jadi tahu anak kecil bagaimana. Betul apa benar? Namun Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kabar gembira kepada orang yang beriman dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Artinya, Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan yang berilmu beberapa derajat. Saya ada sebuah cerita Imam Bukhari di waktu kecil. Tahu gak siapa Imam Bukhari? Sama, saya juga gak tahu. Ia diasuh oleh ibunya dengan penuh kasih sayang, walau dengan keadaan yatim. Ibunya membimbing Imam Bukhari
untuk cinta terhadap Islam melalui buku-buku peninggalan ayahnya. Bersama-sama kawannya, sembayanya, Imam Bukhari belajar dan membaca Al-Quran serta hadis dalam kitab, salah satunya Ibnu Mubarak. Ia amatlah gigih dalam mendapatkan informasi hadis. Jika mendengar sebuah hadis, ia ingin mendapatkan keterangan hadis tersebut secara lengkap. Gak kayak kita sekarang nih, belajar di Mbah Google mulu. Apa begitu betul, Ustaz? Ia selalu mendatangi periwayatnya hingga mendapatkan kejelasannya. Namun Imam Bukhari tertimpa musibah saat kecil. Ia amat teramat sakit di kedua bola matanya hingga akhirnya mengalami kebutaan. Alhamdulillahnya penglihatannya dikembalikan atas izin karunia Allah Subhanahu wa taala. Ingatan Imam Bukhari amatlah tajam hingga usia 16 tahun ia menghatamkan hafalan hadis-hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi, man aradahuma fa'alaihi bil ilmi, man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka tuntutlah ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, tuntutlah ilmu. Barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, maka tuntutlah ilmu. 3 penyakit bangsa kita yaitu kudis kurang disiplin, kurap kurang rapi, kutil kurang teliti. 3 penyakit itu sumbernya kuman kurang iman. Unjur man kola wala tanjur man kola. Pandanglah pembicaraannya, jangan pandang siapa pembicaranya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allamna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbighfir lana wa liwalidayya warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sore-sore mandi di kali, ada itik habislah sudah. Cukup sekian ceramah kali ini. Semoga bermanfaat dan membawa berkah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Sahid. Ya. Usia kamu berapa, Abu Sahid? 11. 11 tahun. Siapa Ya. yang ngajarin kamu berceramah? Bang Usup. Bang Usup. Bang Usup. Kamu enak. 3 yang kamu kudu perhatikan. Pertama, kamu ngocolnya dapat. Ngocol. Penceramah itu rata-rata ngocol tapi bermakna, bukan ngocol sembarang ngocol. Ya, ngocol kamu bermakna. 1. Kedua, penguasaan panggung kamu sebenarnya bagus, cuman terlalu berlebihan. Saya yakin kamu grogi, ya kan? Iya. Nah, penyebab grogi itu banyak kelihatan. Kalau orang grogi itu biasanya ngilanginnya jalan-jalan, mondar-mandir. Tapi kebanyakan gaya, kebanyakan mondar-mandir, akhirnya lupa, benar? Betul. Nah, makanya disantain di panggung. Boleh jalan silakan, kuasain panggung, itu punya kamu. Silakan kamu, tapi jangan berlebihan. Akhirnya apa? Lupa kamu. Saya liatin kamu awal ngocol, enak, tahu-tahu mulai detak jantung kamu tuh naik, tap, lupa. 1. Kedua, nada kamu berceramah, intonasinya makin cepat. Seperti motor tuh, motor tua. Kamu awal ngebrebek, kesononya makin kenceng diri. Tapi yang lain udah pada tidur di rumah, kamu baru sampai. Begitu ibaratnya. Ya. Kamu udah bagus, cuman intonasi kamu dikuasain lagi. Dikurangin gaya kamu sedikit aja. Boleh silakan kamu kuasain panggung, tapi dikurangin gaya kamu. Untuk fashion dan sebagainya kamu udah lumayan lah sebagai seorang penceramah cilik, ya. Bilang ke pelatih kamu, Bang, saya suruh disempurnakan.
disuruh enakin lagi sama Cang RB, disuruh kuasain panggung tapi jangan berlebihan. Ya, itu aja. Perbaiki lagi ya. Ya, Ustaz. Ya, baik. Terima kasih, Cang Bang. RB. Ya, Abu Syahid Sofyan. Waktu perdana, waktu itu Ustadz kasih surat Al-Mujadalah ya, Ya. ayat ke-11. Baik, hari ini kamu bacakan dan kamu tampilkan. Cuman tadi kamu tidak perlu menyampaikan tema. Ini nanti tolong dikoreksi kepada panitia. Yang membacakan tema ini harusnya MC. Itu ya. Itu dalam dalam lomba pidato. Jadi nanti besok ya yang membacakan tema adalah MC. Misalnya Abu Syahid, ya peserta selanjutnya ceramah dengan tema misalnya iman. Nah, kamu nggak perlu lagi itu ya. Baik, itu koreksian. Iya. Kemudian tadi kamu cukup ketika salam ya langsung aja tuh. Langsung pantunnya itu di pertama aja. Jangan 2 kali balik. Kemudian muqaddimahnya terlalu panjang tuh, kata-kata pengantarnya. Siapa tadi? Segala puji, kemudian Nabi Muhammad. Ya, singkat aja nak. Sebab yang dibutuhkan adalah materi. Akhirnya materi kamu tadi bagus tuh. Cuman agak sedikit muter. Ya. Tiba-tiba tadi kamu lagi baca ayat Al-Qur'an, kemudian kamu masuk kepada sirah ya, sejarah Imam Al-Bukhari. Ya kan, seorang manusia alim yang menghafal hadis kurang lebih 70.000 hafalan hadis tuh. Ya, beliau masih kecil. Tadi kamu bilang matanya buta, betul. Akhirnya beliau bisa melihat, kenapa? Karena tetesan air mata ibundanya yang senantiasa berdoa. Itu diangkat. Nah, ke sana itu tadi Ustadz lihat sedang enaknya tiba-tiba kamu arah materi kamu keluar nak tuh. Dari kutil, kudis, kuman. Ya, kalau itu kan arahnya kepada kedisiplinan waktu dan lain sebagainya. Boleh kamu bahas tapi kamu selesaikan tadi tuh. Ya. Kamu selesaikan dulu yang tadi di ayat yang setelah ayat. Kemudian tadi kamu berpikir apa tuh? Hilang begitu aja kan ya? Ya, langsung blank. Kemudian kamu pengen apa lagi tuh? Ya, pengen pantun ya? Iya. Pengen pantun. Nah, kalau bisa yang sekiranya pantun itu bisa melupakan, hilangin aja. Sebab pantun itu cuma hanya sebagai hiasan aja. Yang terpenting materi nak. Tapi kalau kamu ya dari awal pantun ada, akhir ada, bagus. Itu kemudian ya jadi materi kurang terarah. Itu aja ya. Terima kasih. Baik, terima Terima kasih kasih Ustaz. Ustaz. Abu Sofyan, sahabat Nabi nih. Pertama yang Bang Maulana lihat tadi udah bisa menghidupkan suasana sebetulnya di awal tuh. Ini mantap nih, siang-siang bolong kayak gini ada penceramah satu-satunya ngocol. Tetapi setelah masuk di tartibul hitobahnya mulai itu teratur tapi agak kepanjangan untuk nyebutin yang terhormat simple aja karena waktunya juga kan sebentar. Terus secara isi tadi udah dijelasin juru kita, tapi judulnya menuntut ilmu, tetapi panjangnya sejarah Imam Bukhari. Jadi antara judul dan isi agak sedikit berbeda. Jadi kalau mau pidato ceramah tentang sejarah sahabat-sahabat atau sejarah muhadisin Imam Bukhari, ya judulnya sejarah Imam Bukhari aja dari mulai lahir sampai beliau mengumpulkan hadis-hadis, itu mungkin bisa. Terus tadi juga ada pembacaan hadis yang salah, nanti dikoreksi lagi. Man aroda dunya fa alaihi bil ilmi wa man arodal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arodahuma fa alaihi bil ilmi. Ya, nanti hafalan hadisnya diperkuat lagi. Tadi surat Al-Qur'annya juga Al-Mujadilah ya. Ayat 11. Bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Iya. Nanti kalau mau pidato itu panjang pendeknya harus baca ayatnya harus diperhatiin. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Jadi mau dimurotalin boleh, tapi kalau bisa ya kalau suara kita pas-pasan pas bawaan pidato ya cukup bawakan ayatnya pakai biasa saja gitu. Supaya panjang pendeknya
nggak salah gitu. Jadi sudah bagus, sudah bisa menghidupkan suasana, tinggal isi materinya. Coba tadi kita ambil kitab Ta'lim Muta'lim, syarat-syarat orang untuk belajar menuntut ilmu, alalan tanalul ilma ila bistatin itu yang 6. Iya kan, punya ongkos, punya guru, cerdas gitu ya. Diatur itu ya. Mudah-mudahan ke depan next bisa memperjuangkan belajar lagi, insya Allah jadi mubalik. Idolanya siapa ngomong-ngomong? Idola penceramanya Kiai Zainuddin MZ. Waduh, Kiai Zainuddin MZ. Alhamdulillah. Ini belajar sama Pak Kiai kita juga ini. Ini ustadznya mantul. Jadi kosakatanya tuh bisa bolak-balik beliau. Insya Allah belajar lagi, insya Allah nanti beliau buka khitobah buat dai. Amin ya robbal alamin. Makasih buat Abu Sofyan. Ya, satu lagi tadi maaf, yang man aroda dunya fa'alai bil ilmi wa man arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi. Nah, itu memang kebanyakan ada yang mengatakan itu hadis Nabi. Ya, dalam kitab Fawaidul Mukhtar ya, siapa tadi? Abu Syaid ya. Walaupun kamu masih SD tapi harus perlu juga. Itu ada yang mengatakan itu hadis Nabi, ternyata itu bukan. Itu adalah perkataan Imam Syafi'i. Ya, walaupun itu perkataan Imam Syafi'i tapi tetap kita pakai. Memang dari awal ya, dari kata man aroda dunya itu ada yang mengatakan itu adalah hadis Nabi. Tapi lebih kuat Al Habib Zain bin Sumaid ya memasukkan dalam kitabnya Fawaidul Mukhtar itu perkataan Imam Syafi'i. Tapi nggak apa-apa. Imam Syafi'i ini orang alim juga. Ya, orang alim ya yang penghafal Al-Quran tapi bersanad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, silakan.